Di ayat di atas sebelumnya cerita tentang anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ya. Si Habil ini luar biasa ketakwaannya, ketika kakaknya Qabil mau membunuhnya malah nggak membalas dia. Apa yang dikatakan oleh Habil? Silahkan kau pukul saya tidak akan membalas. Saya takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Habil ini dibunuh oleh saudaranya sendiri, saudara kandung oleh Qabil. Gara-gara apa? Hatinya sakit. Apa sakitnya? Iri, dengki. Itu yang masalah itu hatinya iri, dengki. Orang kalau sudah iri, dengki, sudah bisa merusak semuanya. Ini Qabil sampai membunuh saudaranya sendiri sekandung lagi. Artinya apa? Iya, hati-hati. Di zaman Nabi Adam itu sudah terjadi itu, saling bunuh-membunuh antar saudara. Apa akar masalahnya? Tadi hati. Hati-hati, hati harus bersih, jangan sampai iri, dengki. Apa irinya? Satu diantaranya Qabil dijodohin sama yang jelek. Yang kedua, korbannya si Qabil enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Habil yang diterima. Irilah dia sampai kemudian dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ayat Al-Maidah 32, min ajli zalik, dari sebab itu. Nah, nih langsung ke sini ayatnya. Dari sebab itu, katabna ala bani Israil, kami tetapkan ala bani Israil, atas bani Israil. Kalau pakai katabna itu hampir ketika Allah perintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kata benar ditetapkan, karakternya Bani Israil ini begini nanti gitu. Katabna ala Bani Israil, kami tetapkan atas Bani Israil, annahu, bahwasanya itu, mangqatala nafsam bi ghairi nafsin, pada siapa yang membunuh nafsan seseorang bi ghairi nafsin, bukan karena membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di muka bumi, enggak punya salah. Dia enggak membunuh, dia enggak berbuat kerusakan, dia sewenang-wenang membunuh orang tersebut. Itu Bani Israil begitu. Faka'annama, maka seakan-akan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti itu membunuh orang tanpa salah, ya, tanpa berbuat kerusakan. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Main-main itu jami'a. Kalau Allah sudah katakan jami'a, semua di alam dunia ini yang namanya manusia, an-nasa jami'a. Lanjut Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahyaha, dan barang siapa membiarkannya seseorang itu, maka annama, maka seakan-akan ahyan nasa, ia telah membiarkan hidup an-nasa jami'a, manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Ini kata benar ini, Allah alam bisawab. Walaqad ja'atuhum, lanjut Allah menyatakan, walaqad ja'atuhum rusuluna, dan sungguh rasul-rasul kami telah datang kepada mereka.
Kepada siapa? Kaum Bani Israel. Makanya di sana itu, di Bani Israel itu Allah utus Nabi dan Rasul di sana itu. Tapi memang wataknya, karakternya pembangkang itu ya begitu. Bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan nyata, membawa kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Summa, Allah menyatakan, kemudian inna katsiran minhum, perhatikan, katsiran itu kebanyakan. Kalau misalkan 100% itu kurang lebih 75%. Inna katsiran minhum, sungguh kebanyakan di antara mereka. Mereka siapa? Bani Israil. Ba'da zalika, sesudah itu, sesudah datangnya Rasul itu, fil ardi lamusrifun, sungguh melampaui batas di muka bumi. Itu karakter Allah jelaskan di sini, sehingga sampai sekarang pun ya, hangat-hangatnya lah gitu. Memang nggak punya salah, nggak berbuat kerusakan, dihabisin semuanya, dibombardir di Zionis Yahudi itu. Ya, dia nggak punya salah, nggak melawan, Pak. Begitulah. Allah alam bisawab. Inna katsiran minhum, sungguh kebanyakan, minhum di antara mereka, ba'da zalika, sesudah itu, fil ardi lamusrifun, sungguh melampaui batas di muka bumi. Itu karakternya dari dulu, dari zamannya Nabi Musa itu begitu. Sudah Allah tolong menyeberangi lautan, ditinggal Nabi Musa bikin patung anak sapi di sembah-sembah. Coba, nggak bersyukur itu orang yang Bani Israel itu. Contoh kecil aja itu, contoh kecil. Secara logika diseberangkan oleh Allah Laut Merah, itu jauhnya lumayan itu, tapi nggak bersyukur. Ditinggal Nabi Musa, ceritanya itu karena perintah Allah selama 40 hari 40 malam bikin anak sapi dari emas di sembah. Allah alam bisawab. Karakter Bani Israil itu. Innama, lanjut Allah menyatakan, sesungguhnya hanyalah jazaa'ul ladzina yuharibunallah, balasan orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu, Allah dan rasulnya, wa yas'auna fil ardi, dan mereka berbuat di fil ardi, di muka bumi, fasadan, kerusakan. Ini balasannya yang layak kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah memerangi Allah, memerangi Rasulullah, plus yas'auna fil ardi fasada, berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah yang layak balasan orang seperti ini? Ayyuqattalu, agar mereka dibunuh saja itu. Ini keras ya Allah. Allah kalau sudah keras begini, itu saking murkanya nih, nggak mau taat patuh. Ayyuqattalu, agar mereka dibunuh, ayyusallabu, atau mereka disalib. Kalau nggak dibunuh disalib. Ini Allah langsung keras ini, ayat keras. Tuqatta'a aydihim, atau tuqatta'a aydihim, tangan-tangan mereka, tangannya itu dipotong. Wa arjuluhum, dan juga kaki mereka, min khilafin, secara bersilang. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Fir'aun. Kepada siapa pertama? Kejamnya Fir'aun ini melaksanakan ini nih, gara-gara ahli sihirnya malah tunduk percaya dengan ilmunya Nabi Musa. Akhirnya tukang sihir ini dipotong tangannya, bersilang itu,
Oh, Fir'aun itu begitu kejam ya. Kalau Allah sampai seperti ini, Allah sampai seperti ini karena murkanya kepada Bani Israel, membuat kerusakan di muka bumi, menyerang ini, memerangi Allah, menyerang wa rasulahu, dan rasulnya memerangi. Berarti kan nyerang itu. Sudah begitu bil ardi fasada, kerusakan. Maka Allah menyatakan bunuh mereka, atau di sini pakai au atau salib tuh, autoqatta aidihim, atau tangan-tangan mereka dipotong dan juga kaki-kaki mereka dipotong secara bersilang. Kalau tangan kanan dipotong, kakinya yang mana? Karena serul. Tangan kanannya dipotong. Kalau nyilang berarti kakinya yang dipotong yang mana? Kiri. Itu. Allah saking murkanya. Au yungfau minal ardi, Allah ngasih saran terakhir, kalaupun memang nggak dibunuh, kalaupun memang nggak disalib, kalaupun memang nggak dipotong tangannya bersilang dengan kakinya, terakhir au yungfau minal ardi, diasingkan mereka fil minal ardi, dari negerinya, diusir. Ini Allah alternatif terakhir itu, asingkan saja, diusir dari negerinya dia. Zalika lahum hisyun fid dunya, demikian itu adalah bagi mereka hisyun fid dunya, kehinaan di dunia. Satu lagi, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, siksa yang berat. Sehingga saya coba karakter Bani Israel, kalau lihat dalam Al-Isra ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadaina ila bani Israil fil kitabi, Allah menetapkan kepada Bani Israel, apa itu? La tufsidunna fil ardi marratain. Hobinya itu berbuat kerusakan itu di muka bumi itu Bani Israel. Sampai turun Nabi Rasul pun membantah terus. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 4, wala ta'lunna uluwan kabira, muncul tuh kesombongan, uluwan kabira, kesombongan yang luar biasa besar. Sombongnya di atas sombong, apa itu namanya itu? Angkuh. Di antara faktornya ini merasa diri diutamakan oleh Allah. Kurang lebih begitu. Muncul kesombongan. Ini dalam surat Al-Isra 4 ayat 4. Itu latufsidunna fil ardi marratain, berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, Allah sebutin. Wala ta'lunna uluwan kabira, sombongan. Sombongnya nggak main-main. Pertama, karena seluruh uluwan kabira, besar. Terakhir ayat 34. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus jamaah usul al-musyrafah, minta dihilangkan di hati kita sifat sombong. Minta sama Allah, ya Allah, jauhkan sifat sombong, angkuh, takabur dalam hati, ya Allah. Iri, dengki, itu biang kerok rusaknya kehidupan. Illalladzina tabu, Allah mengecualikan, Allah begitu tuh. Sekalipun Allah marahlah, bunuh mereka, salib mereka, silang mereka, tangannya dipotong, usir mereka, tapi Allah kecuali illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Allah begitu itu. Allah Maha penerima taubat. Kadang orangnya itu nggak mau taubat itu. Dosanya berlimpah, belum orang dosa, nggak mau taubat sama Allah.
ghafurur rahim. Bayangin tuh Bang Udin, ayat di atas tuh keras Bang Udin, dibunuh, disalib, tapi Allah illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat minkum dari sebelum itu, antaqdiru alaihim, bahkan kalian dapat menguasai terhadap mereka. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha ghafurur rahim. Allah itu ghafurur rahim tuh. Di atas marahnya luar biasa, Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.